Kampung Likasan merupakan sebuah kampung yang terletak di wilayah Kepil, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebuah kampung yang sejuk karena letaknya berada di sebelah utara Gunung Purba Telomoyo, yaitu gunung vulkanik yang berabad-abad telah berubah menjadi pegunungan hijau yang subur. Sawah nan hijau, hawa yang sejuk, bukit pegunungan yang membentang luas di lereng Gunung Telomoyo menunjukkan keindahan sekaligus kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah suasana pedesaan yang asri, petani yang sedang menanam padi, air jernih yang mengalir, menambah suasana eksotis Dusun Kepil, Desa Kebumen. Namun, semuanya berubah setelah terjadi longsor dasar disertai banjir lumpur pada tahun 1930. Orang-orang menyebutnya banjir besar Likasan. Ceritane wong. Nek disusul Likasan menurut Likasan ya wis ngisor kuwi ta kuwi 12 ngalor ki Likasan. Selamat kuwi. Ayo kuwi kan dileh. Pun Mbah Selamat. Ya Mbah Slamet ki netan awit kene iki omah kabeh. Unggale gone Likasari, unggale gone Gembel kono to Likasan. Bagase anu Pak. Nggih leres ta kula Pak enten banjir lagi. Lah ini kan balik meneh kan. Dene mriko nggih bentar sithik. Niku saking pundi ta niku nek nginggile? Saking Telomoyo saka kulantaran Jawa mung bentar sithik. Ora sing Ya padha sing taun 3 dosa Kuwi kan niku. batur ngantem bilang lah ya Oh, nggih. Nek sing teng mriki ageng kok niku. Nggih. Mulane kene dilekasan bencana sprene ya ora ono. Bencana kono-kono ya. Lah iya. Ya ngger wong iso. Ya wong geleleng wong bayi itu bayi lagi ya kok. Ini gajah. Nggih pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nusaba ID. Kali ini kita akan mengungkap fenomena alam yang terjadi di Desa Kebumen dengan istilah banjir Likasan, longsor Likasan, yang pada kesempatan kali ini akan dikupas oleh sahabat Bogi Subasti dari tim LTNNU MWC NU Kecamatan Banyubiru. Selamat malam sahabat Bogi. Malam-malam. Nah, ini sebenarnya apa sih banjir Likasan? Istilahnya kok sangat unik dan menggelitik ini. Ya, ini bagian dari fenomena dan sekaligus bencana alam, bahwa kita ingat orang-orang di Kebumen itu masih ada ingatan sedikit-sedikit tentang cerita dari orang tuanya bahwa dulu pernah ada banjir besar, longsor besar yang berupa lumpur dan material kemudian menimbun kampungnya. Nah, di sini setelah saya riset ternyata memang ada. Nah, itu kapan terjadi? Itu terjadi tepatnya hari Minggu malam 19 Mei 1930. Nah, sebenarnya Likasan itu di sana kan saya curiga, soalnya
di Banyu nggak ada desa likasan. Memang saya yang belum tahu. Tapi kemudian saya cari-cari riset, kemudian kok ada kata likasan mesti dekat ada hubungannya dengan Likasari. Nah, ketemu di Kebumen. Nah, ternyata setelah saya riset saya ketemu. Nah, itu. Oke. Itu kira-kira risetnya dari mana? Sumber. Ya, saya mulai pencarian Berita. baik itu di lapangan ataupun koran-koran pada waktu itu. Jadi di tanggal 19 Mei itu tahun 1930 beberapa nggak satu koran, banyak koran Hindia Belanda tentunya itu menceritakan bahwa di situ terjadi longsor besar yang ceritanya gini. Jadi di minggu malam hujan deras terus kemudian ya mungkin sekitar jam-jam 3 itu terdengar gemuruh yang besar, gemuruh, suaranya keras, gemuruh, entah itu apa. Terus kemudian ada seorang lelaki yang dia lagi sakit, dia mendengar itu, terus kemudian dia langsung secara refleks, karena nggak tahu ya ilmu komunikasi saat itu, dia langsung nabuh pentongan. Nah, ternyata yang terjadi adalah banjir besar, longsor, jadi bongkahan dari lereng pegunungan Pereng Kuning naik ke atas itu tadi, longsor, kemudian tiba-tiba dan ini kencang dan dampaknya memang kerusakannya sangat besar, bahkan area longsoran itu hingga menutupi jalan Salatiga Ambarawa, diceritakan pada saat itu begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di malam itu? Nah, dampaknya itu satu kampung tertimbun tanah, kampung Likasan. Nah, itu ada kali Likasan itu sebenarnya saya cari ternyata ya di dekat Kepil. Oke. Kepil. Itu tadi disampaikan sekitar 1900-an. Ya, memang tanggal itu 1900 19 Mei 1930. Nah, 19 Mei 1930. 30. Artinya kan sebelum kemerdekaan ya. Iya, pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu dikabarkan hampir semua kampung itu tertutup di desa Kepil. Nah, volumenya begitu besar dan dahsyat. Itu terjadi di malam hari Minggu. Nah, korbannya itu sekitar kurang lebih di situ dikatakan 47 orang meninggal, ada yang mengatakan 49 orang meninggal, 100 ternak sapi itu mati, terus kemudian rumah kurang lebih ada 40 rumah tertimbun tanah, karena di waktu itu kurang lebih penduduknya sejumlah 300 orang. Jadi kalau di tahun itu sudah mencapai segitu, tapi misal hari ini mungkin lebih. Nah, di situ Senin pagi kan mulai sudah ada cahaya matahari, begitu histerisnya dan memilukan saat itu. Yang selamat yang 47 itu hilang, entah itu tertimbun tanah, tapi kemudian ada yang selamat kurang lebih baru diketemukan 5 orang. Nah, diantaranya ada 2 orang anak. Nah, di situ dikatakan ada seorang ibu, karena refleks seorang ibu ya, jadi dia ingin menyelamatkan anaknya. Nah, dia punya 2 orang anak, itu dimasukkan ke kota peti padi, tapi kurang tahu peti padi, tapi buat menyimpan padi lah. Dan di pagi harinya itu si ibu tersebut wafat dan anak 2 orang ini selamat. Itu di cerita itu. Nah, begitu dahsyatnya banjir saat itu, sebenarnya areanya mana saja sih sebenarnya? Nah, ini area dan longsornya dari mana? Nah, sebelum ke sana mungkin sahabat Bogi, Ya. jadi di referensi yang ada itu apakah sebenarnya penyebab daripada
banjir bandang itu apakah kemudian pada waktu itu ada pemotongan pohon secara liar atau seperti apa? Ataukah memang di sana mengandung banyak air akhirnya kemudian tidak mampu menampung akhirnya terjadi longsor? Nah, itu disebutkan atau tidak di sumber itu? Sebenarnya gini, kalau berbicara tumbuhan di sana masih pohon-pohon masih banyak. Termasuk dulu yang baru-baru aja longsor yang volume tertinggi itu ada di Dusun Karang. Itu pun juga tumbuhannya masih banyak. Terus agak ke sini tahun 1950 ke atas itu di Batur turun lewat Kalinggilang itu. Nah, termasuk yang paling besar ini. Nah, sebenarnya tidak bisa disimpulkan demikian karena memang kita ini saya mengundang ahli vulkanologi atau geologi dan hidrologi atau topografi terkait dengan yang namanya Gunung Telomoyo. Telomoyo ini kan dulu memang masih disebut gunung vulkanik. Nah, ini kan gunung termasuk gunung-gunung purba. Dulu kalau kita lihat ya di sekitar itu ada Gunung Merbabu, Merapi, terus kemudian ada Sindoro Sumbing dan Gunung Slamet. Di tahun 1800 itu gunung yang digambarkan aktif vulkano itu Gunung Slamet. Nah, di antara gunung-gunung di sekitar ini tingginya kurang lebih 3000 sampai 3200 mdpl lah. Nah, terus kemudian yang aktif sekarang ke Gunung Merapi, Merapi Yogyakarta 2900. Nah, ini kita kan di atas Ring of Fire Pulau Jawa ini. Jadi gunung-gunung terus kemudian di bawah ada aliran lava. Nah, saya menduga dan meyakini bahwa Gunung Telomoyo ini adalah gunung purba yang dulu meletus dan ini gunung vulkanik. Dan tipikal ledakannya itu enggak seperti Merapi yang meluncurkan awan panas kemudian lava turun ke desa-desa dan aliran lahar keluar. Nah, Gunung Telomoyo ini letusannya seperti Gunung Krakatau kalau ingat. Bisa dikatakan biar dan hampir separuh ini hancur. Jadi ledakannya kayak Krakatau, enggak mengalah lahar turun terus wedus gembel enggak. Ini langsung meledak. Tapi yang sebelah utara sini timur. Nah, ini saya menduga keras memang bahwa Telomoyo ini gunung purba. Terbukti misalnya di Wirogomo itu ada Gunung Kelir. Itu seolah-olah menunjukkan bahwa ada menghadap ke kawah utama. Tapi ini berabad-abad yang lalu lah kalau saat ini, dan ini mungkin bisa kita bicarakan di nextnya. Kalau hubungan sama ini likasan itu apakah pada karena waktu bekas itu ini bekas gunung purba dan letusan, semua topografi dan hidrologi ini kan harus dipelajari, termasuk kontur tanah dan termasuk apakah ini gembur. Nah, kemudian pasca meletus ini kan tanah menyesuaikan diri, ada tebing, ada apa. Nah, dan di saat itu terjadi hujan deras kemudian bungkahnya luas turun dan akhirnya terjadilah longsor. Nah, maka dari itu saya istilahnya pemerintah harus punya perhatian terhadap pemerintah desa dalam hal ini ya desa ya kabupaten, karena memang mitigasi bencana dan terkait dengan bencana, karena memang di Banyubiru itu memang daerah yang sini ya memang rawan longsor. Ya karena itu tadi, karena bekas gunung purba yang pernah meletus lah. Ya, mungkin itu kan kemudian bisa disangkutkan, bisa dihubungkan dengan fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Banyubiru itu kan. Memang. Kita tahu, saya pribadi tahu ada gempa itu kan kemarin, padahal dulu juga pernah ada gempa, mungkin ada kaitannya itu juga. Ya banyak fenomena, termasuk tanah naik ke atas di tengah rawa bumi dan itu kan menunjukkan bahwa di bawah kita ini, di tanah ini kan ada sesuatu yang ingin keluar, termasuk desakan magma atau apa, dan itu butuh penelitian dari pakar geologi, pakar vulkanik dan sebagainya gitu. Oke.
Selanjutnya tadi kan disampaikan bahwa itu ada terjadi ini ya. Jadi ada yang menjadi korban itu berarti masyarakat di wilayah tersebut. Nah, bagaimana pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu melakukan apa istilahnya mitigasi bencana? Mungkin diungsikan kemana kah atau saat itu di koran tersebut dikatakan penduduk ya memang ada yang dengan wajah pasrah dan sedih dan sebagainya, itu kebanyakan mengungsi ke Kayuwangi. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun, mungkin saya dengar wawancara ke penduduk desa tadi, itu pada setelah beberapa tahun ya, karena memang mungkin ada trauma atau memang ingin ke tempat yang lebih aman, itu pindah ke Likasari. Jadi disebutkan Likasari, Likasan gitu ya. Ya mungkin ada kaitannya, orang-orang penduduk Likasan itu pindah ke Likasari, dan ada yang pindah ke mana? Ke Beroan, Bawen. Beroan itu daerah Beroan atau daerah Gembol. Oh, Gembol. Setelah wawancara. Dan ini sangat mungkin terjadi. Dan kalau berbicara volume tanah longsor itu dikatakan di situ hampir menutupi sudah menutupi jalan Salatiga Ambarawa saat itu. Ya kalau kita telusuri memang jejak-jejak bekas longsoran itu masih ada. Termasuk jadi longsoran itu dimulai daerah kemana? Ke Parengkuning naik atas dikit, terus turun, bahkan sampai ketika saya melakukan penelitian sejarah di lapangan itu di depan kuburan kayu mas itu ada batu-batu, bahkan sampai belakang Masjid Bayu Aji muncul, bahkan di Mbonwage, di Kepel sendiri itu masih banyak batu-batu besar yang ada di tengah-tengah kampung. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa volume longsoran saat itu dan kemudian disusul dengan banjir lumpur itu sungguh-sungguh menutupi area yang begitu luas. Jadi ya kita mungkin ya kalau orang Mbonwage, orang Kebumen bangun terus kemudian ada batu yang gede. Nah itu mungkin bekas-bekas longsoran. Mungkin perlu kiranya nanti bukti-bukti sisa-sisa nanti material foto di tahun ketika mengungsi di tahun itu pasca 1930 di tanggal 24 Mei kan mulai ada telegram dari Aneta, itu salah satu reporter koran Hindia Belanda. Itu ada beberapa foto yang nanti bisa ditampilkan dan beberapa koran yang nanti bisa ditampilkan di sini. Nah, sebenarnya apa ya? Ini menjadi bahan pertimbangan baik bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan tentunya, karena memang melihat dampak yang begitu besar saat itu. Begitu. Berarti dimungkinkan ya, semuanya serba mungkin ya, dimungkinkan bahwa bencana-bencana itu akan terjadi. Maksud dari sahabat Bogi ini mungkin penanggulangan bencana mungkin pemerintah desa perlu memikirkan. Ya, ini mohon maaf, bukan saya bermaksud menakut-nakuti kemudian nanti terjadi longsor atau enggak. Yang pasti apa ya sebagai manusia lah kita perbanyak sholawat, doa demi keselamatan bagi ya memang itu laku hidup, karena berpengaruh. Soal ya saya melihat ini sebagai apa ya sisi-sisi baiknya, ini bagian dari cara Allah memberikan mati syahid bagi warga Likasan. Jadi misalkan di Islam sendiri ada ibu melahirkan anak, ketika meninggal dihukumi syahid. Nah ini tadi ada seorang ibu menyelamatkan anak, 2 orang anak meninggal, dan saya yakin betul beliau syahid saat itu.
Nah itu dia apa ya, ya dibahas nanti yang kiai atau apalah, kalau saya sebatas tahu dikit gitulah. Nah kemudian saya apa ya melihat di Likasan ini memang terakhir sebelum puasa mungkin agak terjadi longsoran-longsoran kecil yang mungkin ini bisa jadi apa ya, bisa jadi referensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, program-program pemerintah yang kaitannya dengan baik itu pembangunan masyarakat. Karena gini, misalnya kita mau membangun, pemerintah mau membangun jalan, dan jalan ini kan mengundang orang-orang untuk bermukim di situ, padat. Nah, padahal kita juga harus mempertimbangkan, oh di situ itu rawan bencana gitu ya. Jadi itu termasuk bagian dari tadi iya, pemetaan jadi untuk mitigasi bencana. tata ruang, tata kelola desa lah, begitu. Dan ini ntar kita bisa lihat area mana aja yang terkena dampaknya. Nah itu berarti jalurnya terlihat ya, jalurnya kemana saja sebenarnya. Ya termasuk ini ibarat longsoran itu berasal dari Parengkuning ke atas dikit, turun ke bawah, volumenya besar ini. Ini Parengkuning ini, Parengkuning. Parengkuning. Daerah ini. Jadi di antara Gunung Gajah Mungkur dan Parengkuning, di wisata Gumuk Rejo itu agak naik ke dikit. Nah, saya menduga longsoran itu dari sini. Dari sini kemudian turun menuju yang jadi persawahan, jembatan, dan Likasan itu sungai, melewati sungai ini. Makanya ketika saya ke lapangan masih banyak batu-batu yang di tengah sawah itu, terus kemudian di atas jembatan, di persawahan, hingga area di depan makam Kayu Mas itu masih ada batu, sisa-sisa material yang terbawa, dan itu membuktikan bahwa longsor itu sangat besar ya, sangat besar dan cepat. Batu besar yang didorong, berarti besar. Dan itu sampai belakang SMP 2 itu masih ada batu, terus daerah bahkan ini sampai atas Masjid Bayu Adi itu masih ada batu-batuan. Di tengah kampung Bonwage itu juga banyak bebatuan besar-besar. Nah, ini membuktikan bahwa longsoran ini memang volumenya besar. Termasuk kemudian sampai di desa, di dusun Kerajaan tadi sampaikan sampai menghalangi apa namanya arah Salatiga Banyu Biru kan, muncul Banyu Biru kan, gitu. Artinya kan nyebrang jalan. Di situ dikatakan hingga kurang lebih 75 meter. Berarti dari atas Parengkuning tanahnya itu bisa mencapai ke jalan raya. Itu belum lumpurnya masih mengalir terus. Tapi 75 di situ ada yang mengatakan 75 meteran lah. Jalan yang tertutup sepanjang 75 meter. Oh, sepanjang 75 meter gitu ya. Tapi kurang tahu secara detail sebenarnya berapa, karena memang teknologi saat itu masih minim. Dan mungkin dan saya yakin karena koran-koran mengatakan demikian. Jalan Salatiga muncul itu tertutup tanah. Berarti longsoran mencapai situ. Itu menarik sahabat Bogi, mungkin nanti perlu, itu kan kemungkinan bahasanya Nederland ya, bahasa Belanda mungkin nanti ada India, nanti mungkin diterjemahkan biar nanti saya berikan masyarakat koran. Bisa membaca terjemahannya begitu maksudnya. Iya, dan terjemahan versi Google Translate. Oh iya, tidak masalah, yang penting bisa bahwa itu adalah bukti otentik. Ada beberapa koran, nanti saya tampilkan di sini, dan ada foto juga. Nanti bisa ditampilkan di sini. Nah, begitu ya. Semoga warga masyarakat Kebumen senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup sahabat Bogi terkait dengan itu, ada tambahan lain mungkin? Ya mungkin
kita sebagai manusia yang memang sudah memandang yang semua itu kan tunduk kepada atas kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi tetap Sudah takdir ya. ridho, ikhlas dan sebagainya. Nah nanti kalau pasca ini Lembah Kepil ini ramai ya jangan kaget maksudnya. Oh, ini Mungkin banyak wisatawan yang datang atau pejabat yang datang ke situ, ya mungkin ya paling tidak kalau ada tamu desanya biar bersih bagaimana gitu aja. Oke. Terima kasih sahabat Bogi sudah Sama-sama. mengutarakan, setidaknya ini nanti akan menjadi pembelajaran bagi ataupun pengetahuan yang kemudian tidak tertulis ataupun yang sudah tertulis tapi kemudian kita belum bisa menerjemahkan. Ini sahabat Bogi yang kemudian menemukan bukti-bukti otentik fakta itu. sejarah nanti saya sertakan. Fakta-fakta sejarah akan disampaikan agar kita lebih hati-hati, kemudian bagaimana pemerintah desa melakukan penanggulangan bencana melalui mitigasi bencana tentunya agar tidak terjadi seperti di tahun 1930-an tadi ya. Sekian podcast pada kesempatan hari ini. Nanti kita akan melanjutkan di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf kalau ada kurang. Sekarang kita sedang ada di Lembah Hijau. Nah, ini bekas-bekas reruntuhan itu masih sisa-sisa reruntuhan di tahun banjir longsor besar yang terjadi di tahun 1930. Terlihat nih batu-batuan. Nah, ini kemungkinan longsornya dari Parengkuning ke sana lagi, dataran itu, kemudian banjir, terus turun sampai sini ke bawah sampai kayu sampai muncul. Nah ini masih banyak sisa-sisa batu yang masih terlihat. Nah ini membuktikan bahwa bencana likasan saat itu memang sungguh besar.